Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 13 Juli 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah agar dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para petani. Pentingnya melakukan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menggaungkan program ketahanan pangan nasional dan kedaulatan pangan nasional guna menunjang perekonomian negara. Namun pada saat ini pertanian masyarakat di Dapil 2 khususnya hampir gagal panen dan mengalami kerusakan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat berperan aktif memberikan pengertian dan dorongan agar para petani menjadi lebih giat dan bersemangat lagi menanam padi serta menunjang kegiatan pertanian, diantaranya memberikan bantuan pupuk, herbisida, dan alat pertanian lainnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi pertanian di Dapil 2, dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir kondisi pertanian sangat sepi berbeda dengan Dapil 1, dan banyak persawahan hanya ditumbuhi rerumputan bahkan terlihat tidak terawat lagi. Hal tersebut dikarenakan kondisi banjir yang sering terjadi sehingga petani menjadi malas menanam padinya. Pangan tentunya urusan pertanian, karena beberapa tahun terakhir kegiatan pertanian padi di Dapil 2 itu sepi, tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kalau Dapil 1 saya lihat panennya lumayan banyak, tetapi Dapil 2 bisa dilihat sendiri. Sekarang sawah-sawah itu hanya ditumbuhi rumput saja. Apa sebabnya? Yang pertama kemarin mungkin saja karena banjir kemarin, jadi petani mungkin agak malas untuk menanam padinya karena sebentar banjir tenggelam gitu. Tapi kalau menurut kami itu bukan alasan yang begitu tepat kalau ada dorongan dari pemerintah daerah. Contohnya kalau ada pemerintah daerah yang membuat semacam parit-parit supaya cepat kering kan, ada jalan, terus ada alat juga untuk membajak sawah tersebut, mungkin saja mereka tetap mau. Di samping itu, mengingat lahan perkebunan di Dapil 2 yang sangat luas dan ketersediaan untuk makanan ternak juga terjaga, masyarakat mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu memberikan bibit ternak dan tentunya melakukan pembinaan kepada para peternak secara baik. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dapat memperbanyak lapangan pekerjaan di Dapil 3. Karena masa pandemi COVID-19, masyarakat sekitar banyak yang kehilangan pekerjaan. Dalam perjalanan pelaksanaan reses, tim Dapil 3 banyak menerima keluhan dari masyarakat yang tentunya harus segera ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluar sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dan taraf perekonomiannya lebih meningkat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Nardi mengatakan, banyak masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan menjadi rendah dan tidak menentu, serta sulit untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Untuk itu perlu tindakan dari pemerintah daerah dalam membantu masyarakat agar kondisi perekonomian masyarakat dapat membaik khususnya di masa pandemi ini. Menurutnya, adapun usulan lain diantaranya pada bidang pertanian masyarakat mengeluhkan tidak dapat berladang dikarenakan kurangnya bantuan dari pemerintah baik alat pertanian, bibit, maupun tenaga penyuluh yang memang masih kurang, di mana masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi seperti pasokan pupuk, alat pertanian, dan bantuan bibit agar masyarakat dapat bercocok tanam. Selain itu, untuk bidang peternakan pemerintah daerah diminta memberikan bantuan ternak sapi, babi, ayam, ikan, dan lainnya. Diharapkan dalam pendistribusian atau pemberian bantuan haruslah mengutamakan pada kelompok tani dan kelompok masyarakat yang terdaftar dengan baik.
Tim Liputan Seruyan TV. Masyarakat Desa Sungai Perlu mengharapkan adanya pembangunan tempat ibadah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mengingat banyak masyarakat yang kesulitan dalam melaksanakan ibadah dikarenakan tempat yang tidak memadai. Usulan dari masyarakat kepada pemerintah daerah sangat banyak dan tentu salah satunya menjadi prioritas. Di antaranya pada Desa Sungai Perlu masyarakat menginginkan pembangunan tempat ibadah agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang tanpa adanya berbagai kendala. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pembangunan yang diinginkan masyarakat diantaranya pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran kurang lebih 14 kali 25 meter persegi, pembangunan masjid kurang lebih 50 kali 30 meter persegi, dan pembangunan musola kurang lebih 22 kali 27 meter persegi. Menurutnya, adapun pembangunan yang juga menjadi prioritas diantaranya pembangunan UPTD TPI untuk di Sandurian, pembangunan sekolah SD dan memerlukan tenaga pengajar yang berada di Sungai Kudung, dan setidaknya pemerintah daerah dapat segera merealisasikan terkait rencana pertanian ataupun perkebunan transmigrasi yang berada di Sungai Kudung. Selain itu, usulan dari masyarakat sekitar agar pusat pemerintahan desa Sungai Perlu agar dipindahkan ke Sungai Kudung. Hal tersebut mengingat sulitnya akses jalan ke desa Sungai Perlu dan sebagian besar wilayahnya masuk dalam hutan lindung. Tim Liputan Seruyan TV. Antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi sudah sangat baik dan cukup tinggi. Namun akibat jumlah vaksin dan tempat pelaksanaan yang terbatas, membuat masyarakat yang datang belum dapat diberikan vaksinasi. Penyebaran pandemi COVID-19 khususnya pada daerah pemilihan 2 tidak terlalu signifikan. Namun antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi sudah cukup tinggi, sehingga hal ini tentu dapat meningkatkan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, namun yang menjadi salah satu kendala pada pelaksanaan vaksinasi adalah waktu pendaftaran yang tidak terlalu banyak, sehingga masyarakat yang datang untuk mengikuti terlambat untuk mendaftarkan diri. Hal tersebut dikarenakan petugas vaksinator yang terbatas dan membuat pelaksanaan vaksinasi tidak optimal. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sudah cukup tinggi dan sangat antusias. Meskipun pada awalnya masyarakat ketakutan dan tidak berani untuk mengikuti vaksinasi, namun karena selalu diberikan pemahaman bahwa vaksinasi penting untuk kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, sehingga masyarakat siap dan mau ikut mensukseskannya. Tidak begitu signifikan, animo masyarakat untuk vaksin juga bagus. Kemarin saya lihat ketika kami reses itu, bahkan pendaftaran itu sering kehabisan waktunya. Nah, orang banyak datang, tapi karena petugas medisnya mungkin tidak banyak, sehingga tidak semuanya bisa tervaksin kemarin. Jadi kadang-kadang masyarakat pulang belum tervaksin gitu kemarin. Jadi kesadaran masyarakat tinggi di daerah Dapil 2 itulah. Lumayan bagus di sana. Ketika kemarin kami reses, kami sampaikan ke masyarakat, awalnya mereka takut juga. Bisa mereka jangan takut divaksin, karena divaksin itu sehat, kami bilang. Diharapkan adanya antusias dan semangat yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 khususnya di Dapil 2 dapat optimal dan pandemi COVID-19 dapat segera diakhiri. Tim Liputan Seruyan TV. Harga penjualan obat di Kota Kuala Pembuang masih tergolong stabil. Meski beberapa wilayah termasuk di Kalimantan Tengah saat ini menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Berbagai jenis obat-obatan terutama yang diyakini dapat mencegah dan menangkal COVID-19 meningkat secara signifikan. Terlebih saat ini beberapa daerah mengalami lonjakan pasien terkonfirmasi COVID-19, sehingga kebutuhan masyarakat setiap harinya terhadap obat-obatan atau vitamin kian meningkat.
Menurut informasi dari salah seorang staf apotik di kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, selama masa pandemi COVID-19 masuk dan mewabah di wilayah setempat, penjualan vitamin, suplemen daya tahan tubuh dan jenis obat lainnya menjadi kebutuhan yang secara rutin dan paling dominan dicari masyarakat. Sejauh ini untuk stok obat-obatan sendiri dapat dipastikan masih aman. Termasuk harga penjualan masih tergolong stabil dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi jika memang ada kenaikan tidak terlalu signifikan. Kayak vitamin C, segala tinggi. Kalau kayak CDR, Dokson? Tinggi, terus daya tahan tubuh, segala tuh. Tinggi. Biasanya itu kalau antibiotik yang azitromisin tuh paling beberapa jam mencari tinggi. Nah, tadi kan vitamin ada peningkatan pembelian. Itu ada peningkatan harga juga dari sebelum pandemi. Nah, masih stabil ya? Ini masih stabil ya. Di kisaran berapa kira-kira kalau untuk vitamin? Di bawah 50.000 aja. 50.000. Kalau paling yang mahal tuh 37. Tapi ada yang bagusnya kayak Imbos Force, itu 72 satu kepingnya. Tinggi. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Seruyan merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang tidak termasuk dalam kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Namun pemerintah daerah setempat bersama instansi terkait tetap melakukan upaya pencegahan secara optimal. Tim Liputan Seruyan TV. Ketersediaan vaksin COVID-19 agar dapat diupayakan untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seruyan, sehingga antusias masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi tidak terpatahkan akibat stok vaksin yang kehabisan. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung dan belum dapat berakhir. Untuk itu, sebagai salah satu upaya pencegahan masyarakat harus mengikuti vaksinasi agar kekebalan tubuh kelompok masyarakat dapat terbentuk dan meningkat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, jangan sampai nantinya pada saat kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam mengikuti vaksinasi, jumlah vaksin yang ada kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Tentu hal tersebut harus dapat dihindari dan instansi terkait harus selalu proaktif untuk dapat mengajukan permintaan vaksin kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, adanya peraturan bagi orang tua yang harus wajib vaksin saat mendaftarkan anaknya masuk sekolah menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat di daerah ini. Dan tentunya ketersediaan vaksin harus ada saat antusias masyarakat tinggi dalam mengikuti vaksinasi. Dan ini saya apresiasi juga tentunya karena kemarin saya juga ke Hulu itu ngecek program vaksinasi. Ini terus jalan ini. Kemarin biar saya nggak sempat ngecek apa saat pelaksanaan vaksin, cuma saya pantau terus itu, alhamdulillah berjalan dengan baik itu. Dan antusias masyarakat juga bagus sekarang itu, karena memang pemerintah daerah, pemerintah pusat ya juga ini kan terkait nanti masuk sekolah, terus orang tuanya harus vaksin dulu, nah itu jadi bahan acuan untuk masyarakat juga. Nah di sini yang saya tekankan, ketika masyarakat sudah antusias, nah nanti ketersediaan vaksin juga harus siap. Jangan sampai nanti masyarakat sudah antusias untuk divaksin, vaksinnya kekurangan, atau mungkin saya dengarkan ada di kabupaten tetangga kita yang kekurangan vaksin padahal masyarakat antusias. Nah ini juga tidak pas. Diharapkan instansi terkait harus selalu melakukan komunikasi secara berkala dengan pihak penyedia vaksin agar jumlah vaksin bagi daerah ini dapat ditambah dan minimal mampu mencukupi keperluan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta pemerintah daerah Kabupaten Seruyan agar dapat memperhatikan kondisi jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 3.
Pembangunan di daerah pemilihan 3 yang saat ini perlu diperhatikan dan menjadi prioritas adalah peningkatan infrastruktur, khususnya yang berada di Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun, di mana kondisinya saat ini masih memprihatinkan dan banyak yang rusak sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin, mengatakan, adapun pembangunan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pengaspalan jalan utama di Desa Sukorejo, perbaikan jalan di Desa Tumbang Setawai, pembangunan jembatan di Desa Mojang Baru, pembangunan jembatan di Desa Tumbang Gugup, pembangunan jalan akses antara Kecamatan Suling Tambun ke Desa Tumbang Gugup, dikarenakan kondisi jalan tersebut sangat sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun 4. Menurutnya, adapun pembangunan lainnya yang menjadi skala prioritas yaitu pembangunan gedung PKK, pembangunan sumur bor air bersih, dan musola pada 7 RW di Desa Sukorejo, pembangunan tower mini Telkomsel, pembangunan tempat ibadah gereja di Desa Tumbang Setawai, serta pembangunan drainase pembuangan air menuju sungai di Desa Mojang Baru. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pembangunan bedah rumah dan pembangunan tempat ibadah di Desa Mojang Baru, rehab gedung sekolah dasar di Desa Tumbang Gugup, dan penerusan pembangunan gedung aula dan mes di Desa Sandul. Tentunya pembangunan tersebut setidaknya sedikit demi sedikit dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Pihak legislatif dan eksekutif melakukan rapat pembahasan perubahan Raperda RPJMD, di mana dalam pembahasan tersebut untuk instansi yang kinerjanya maksimal anggarannya dapat disesuaikan. Rapat tersebut dilaksanakan untuk melakukan pembahasan perubahan Raperda RPJMD tahun 2018-2023 sebelum dilakukan persetujuan dan nantinya disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku selama kurang lebih 2 tahun. Tentu perlunya dilakukan pembahasan, koordinasi, dan tukar pendapat mengenai hal yang tidak sesuai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, dalam rancangan perubahan RPJMD tersebut perlu dilakukan pengalihan dana. Salah satunya untuk instansi yang kinerjanya tidak terlalu banyak agar dananya disesuaikan, dan kepada instansi yang kinerjanya sangat diperlukan seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan untuk dananya dapat diperbanyak. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan kesehatannya dapat terjamin, pendidikannya berkualitas, dan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan dapat dilakukan untuk menggeliatkan perekonomian. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam penggunaan anggaran. Tim Liputan Seruyan TV. Tim eksekutif dan legislatif melakukan rapat badan musyawarah untuk penambahan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Adapun agenda yang telah disepakati diantaranya, tanggal 8 sampai dengan 13 Juli 2021 kegiatan BIMTEK DPRD, Rabu 14 Juli 2021, rapat lanjutan pembahasan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Kamis 15 Juli, rapat lanjutan pembahasan Raperda RPJMD dan sekaligus pembahasan hasil evaluasi Raperda LKPD. Dilanjutkan Jumat 16 Juli rapat paripurna ke-12 penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RPJMD, pembacaan rancangan surat keputusan tentang persetujuan Raperda, penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir kepala daerah terkait persetujuan bersama terkait RPJMD 2018-2023, serta dilanjutkan paripurna penyampaian laporan pembahasan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, penandatanganan berita acara tindak lanjut hasil evaluasi, pembacaan surat keputusan pimpinan DPRD,
pidato Bupati terkait penyempurnaan hasil evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pada tanggal 17 sampai dengan 25 Juli kegiatan internal atau rapat RDP, 26 Juli sampai dengan 1 Agustus kegiatan uji publik, konsultasi publik dan rapat internal DPRD, 2 sampai dengan 3 Agustus rapat internal DPRD agenda kelanjutan kode etik dan tata berita acara Badan Kehormatan, 4 Agustus rapat internal DPRD terkait paparan naskah akademik beberapa buah raperda dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, 5 Agustus HUT Kabupaten Seruyan dan sekaligus lanjutan rapat internal, tanggal 6 Agustus rapat Banmus. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.